Bur Ustadz Umar Dhani, dan Plek dan Ketua RW 7 dan 8, Ketua DKM Masjid dan Musola KPAD dan Kafling DPRD, Majelis Taklim KPAD, Ketua Panitia dan jajarannya, serta semua jamaah Masjid Cibubur khususnya KPAD. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Udah makan siang? Ya, ini belajar belum makan tuh susah naik ke sini sih ya. Jadi kalau snacknya sambil dikunyah-kunyah boleh sih gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, saya bahagia sekali. Jadwal ini sudah ditentukan hampir 1 tahun lalu. Jadi alhamdulillah ini hari H gitu. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih bisa hadir di tengah-tengah Ibu dan Bapak. Dan beberapa saat ke depan kita akan belajar sama-sama. Jadi saya mau mendisklaimer dulu ya Ibu Bapak. Kalau tadi dari MC, dari Bapak-Bapak yang sambutan tuh manggil saya tuh Ustadz gitu. Yang pertama Ibu Bapak, saya nggak Ustadz banget sih gitu ya. Jadi Ibu Bapak, saya datang ke sini yang pertama bukan untuk memberi ceramah. Kenapa? Tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah dan sering dikasih wejangan. Karena contoh, yang akan merubah adalah perilaku. Setuju Bu Pak? Jadi sini bukan mau menggarami lautan, bukan mau ngajarin ikan berenang. Jadi saya datang ke sini hanya ingin belajar sama-sama. Setuju? Setuju? Berarti kalau belajar sama-sama, saya mengikuti dawuhnya Rasulullah. Nabi Muhammad itu selalu menggunakan statement sahabat, nggak pernah ngomongin guru murid di situ. Jadi saya rasa kita di sini meskipun saya di depan, Ibu dan Bapak nonton saya, bukan berarti saya lebih tahu, bukan berarti saya lebih pintar, lebih ngerti, lebih mendalam, tidak. Tapi spirit kita adalah spirit murid yang sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh. Setuju? Setuju? Dan wabil khusus Ibu dan Bapak, justru saya datang ke sini, saya yang ingin lebih banyak belajar. Karena saya yang ingin lebih banyak belajar, maka saya yang akan lebih banyak bertanya. Setuju? Nah, tadi udah setuju, sekarang enggak, gimana nih? Maksud saya, kalau saya bertanya tolong dijawab. Kenapa? Karena saya nggak akan ceramah. Ibu Bapak maaf ya, saya hampir 14 tahun ini research. Ceramah satu arah, itu masuk ke dalam pola berpikir seseorang itu cuma 10% kurang. Maka khususnya ibu-ibu yang sering taklim ya, hari ini bahas apa, bulan depan lupa lagi gitu. Nah, karena diceramahin terus, didongengin terus, critical thinkingnya nggak dipakai. Nah makanya saya nggak mau ceramah, tetapi saya ingin memberikan sebuah argumentasi untuk kita merenung bersama gitu. Setuju? Oke? Oke. Jadi sekali lagi, ini forum dialog, belajar bersama. Saya bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, tetapi kita akan sama-sama belajar di sini. Deal? Setuju? Oke. Topik kita tuh dalam Ibu Bapak, berbicara tentang sholat, apalagi kita berbicara dalam konteks ada 3 besar. Saya kasih pengantar dulu begini. Kita tahu Imam Ghazali. Dalam perjalanan beliau melampaui beberapa tahap dalam perspektif kesadaran gitu Ibu Bapak. Yang pertama, beliau masuk ke dalam ranah teologis. Melampaui teologis, beliau masuk ke dalam konteks filsafat. Melampaui filsafat, beliau masuk ke dalam konteks yang namanya tasawuf gitu. Nah, karena tadi di awal kita bicara dalam konteks bagaimana sih perspektif sholat dalam perspektif yang lebih dalam, dan sholat bicara dalam yang lebih dalam itu nggak mungkin kita bahas dalam waktu 2 jam, tuh nggak mungkin. Setidaknya kalau mau lebih detail perlu sekitar 9 pertemuan, satu pertemuannya 3 jam Ibu Bapak. Nah cuman karena ini kita bicara dalam seremonial Isra Mi'raj,
mudah-mudahan ibu bapak saya datang ke sini yang kita sama-sama belajar bukan hanya nambah pengetahuan, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang namanya perilaku begitu. Setuju? Supaya Isra Mi'rajnya bukan hanya diseremonialkan aja, tetapi dihidupkan dalam keseharian gitu. Karena kalau hanya jadi seremoni, kita memperingati tetapi tidak menghidupkan, artinya apa? Mengingat-ingat tapi perilakunya mungkin jadi tidak berubah. Karena sekali lagi kita akan mengerti bahwa Rasulullah itu agen-agen perubahan akhlak gitu. Oke Ibu Bapak? Oke, saya akan mengawali dulu begini. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita pemanasan dulu boleh? Boleh ya, pemanasan dulu sedikit. Ya. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau Ibu Bapak dengar kata-kata Isra Mi'raj yang kebayang apa sih? Perjalanan seorang Nabi Muhammad. Tadi kan di surat 17 ayat 1 tuh ada dari Masjidil Haram menuju Aqsa dan sampai kepada Sidratil Muntaha, betul? Oke. Pertanyaan saya adalah, kalau kita berbicara dalam konteks bahasa, berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad perlu untuk kita teladani nggak Bu Pak? Perlu. Makanya di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Ada sesuatu yang penting sekali untuk diteladani. Nah, dengan demikian, kalau kita berbicara dalam konteks meneladani Rasulullah, ada beberapa layer yang ingin kita bahas hari ini. Karena wabil khusus kalau kita bicara dalam konteks Isra Mi'raj, output dari Isra Mi'raj adalah sholat. Sholat itu outputnya juga nanti mau seperti apa gitu. Ya, saya kasih contoh sederhana begini Ibu Bapak. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sholat itu jembatan atau titik sampai? Nah jadi lemas-lemas gini jawabannya. Jembatan atau titik sampai? Jembatan. Berarti kalau kita bicara sholat sebagai jembatan, perlu ada titik sampainya nggak? Perlu. Sehingga nanti kita akan bahas bahwa ada sesuatu yang sebagai jembatan, ada sesuatu yang sebagai syariat. Tetapi jangan lupa, syariat itu adalah jalan yang penting untuk menuju kepada titik sampai. Outputnya adalah kita sebut sebagai hakikat gitu kira-kira. Nah, saya mau kasih contoh dulu begini Ibu. Saya sambil berdiri boleh Ibu Bapak? Boleh ya. Saya biasa suka coret-coret supaya nanti kita agak sedikit ada visual. Oke. Ya, sip. Oke, saya mau mulai begini Ibu Bapak. Kalau saya membagi dua, ada satu statement yang sangat terkenal yang saya rasa kita penting, bahwa target akhir dalam perspektif Islam, apa yang kita lakukan itu cuma satu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Oke. Artinya semua berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Akan apa? Apapun yang kita lakukan adalah jalan untuk bagaimana kita satu langkah demi satu langkah demi satu langkah demi satu langkah demi satu langkah untuk mendekat dan akhirnya adalah ilaihi rajiun. Pertanyaan, di Quran di surat 3 ayat 185 misalnya, di surat 29 ayat 57 gitu misalnya, ada kata-kata kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Pasti? Jadi tujuan hidup untuk apa? Nah, mulai. Nah gini nih, ini ciri-ciri belum makan siang gini nih. Ya oke. Ya ulang dulu. Kalau gitu saya mau ngasih tahu Ibu Bapak, ada tipikal 4 manusia Ibu Bapak. Ya ada 4 nih. Ada 1, 2, 3, 4. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Maaf ya. Level terendah dalam penelitian saya, kelas 1-nya manusia, itu namanya asbun Bu Pak. Yang penting bunyi aja. Dah. Asal Bu. Kira-kira Ibu Bapak ini tipikal orang yang ngomong dulu baru mikir, atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Ya dijawab aja masing-masing, gak apa-apa ya. Udah. Tapi yang jelas kalau asal bunyi, boleh jadi yang dibunyikan enggak ngerti. Oke? Sekarang saya tanya, membunyikan sesuatu dan tidak mengerti apa yang dibunyikan merubah perilaku nggak? Nah ini sebut lagi nih. Contoh, ibu-ibu khususnya.
ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu mau masak dan perlu yang namanya resep, tiap hari ibu bapak bunyiin resep, misal resep masak pisang goreng, pisang terigu telur gula, pisang terigu telur gula, diomongin diulang-ulang, masakannya jadi nggak? Enggak. Betul? Berarti pandai membunyikan belum tentu paham, apalagi mengalami. Betul nggak? Oke? Oke. Sekarang saya mau ngomongin dulu fakta, ibu bapak. Boleh? Kita bicara fakta. Oke. Saya mau dalam fakta ini saya mau membagi dua dulu, ibu bapak. Ya, satu. Kalau ada orang namanya Soleh, ada nggak? Misal, orang yang namanya Soleh, perilakunya pasti soleh nggak? Hah? Orang yang namanya ikhlas, perilakunya pasti ikhlas nggak? Oke. Berarti ada nama, ada nilai. Orang yang namanya sabar, sabar terus nggak tiap hari? Oh, Bapak sabar ada, Pak? Bapak sabar nggak tiap hari? Enggak juga. Ya, oke. Berarti saya mau membagi dulu nih. Ada yang namanya nama, ada yang namanya nilai. Ada apa? Nama, ada nilai. Sekarang saya tanya, mohon maaf. Kalau kita bicara dalam konteks Islam, Islam itu nama atau nilai? Hah? Orang beragama Islam, berarti Islam itu nama agama, betul? Nah, orang yang nama agamanya Islam, nilainya apa? Kok diam gini, ibu bapak? Ini baru pemanasan loh. Gini. Kalau kita bicara sebuah nama agama namanya Islam, nilai dari Islam itu namanya Islami. Betul? Orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Oke? Sekarang saya tanya, maaf ya. Indonesia mayoritas agamanya apa? Tapi kira-kira paling Islami nggak sedunia? Belum. Ibu bapak perlu tahu nih, Indonesia dengan majority Islam dan salah satu negara Islam paling besar, ranking Islaminya nggak masuk 15 besar, nggak masuk 20 besar, nggak masuk 50 besar. Itu satu. Kira-kira di Indonesia banyak orang sholatnya nggak? Banyak orang yang sholat nggak? Dan Indonesia menjadi negara paling religius, tetapi sorry to say, tingkat korupsinya nomor 1. Betul? Tetapi pengguna judi online nomor 1 sedunia. Tetapi Indonesia dinobatkan menjadi netizen paling tidak beradab se-Asia. Tetapi masyarakat Indonesia rata-rata IQ-nya 78,4. Ibu bapak tahu gorila? Gorila IQ-nya 70, ibu bapak. Rata-rata masyarakat Indonesia IQ-nya 78,4. Oke, sampai sini masih menang nggak? Benar, bagus ya, alhamdulillah. Bangga banget, menang dari apa? Gorila sih. Betul? Nah, 14 tahun itu saya research, ibu bapak. Kenapa Indonesia orang Islamnya banyak tapi nggak Islami banget gitu? Ternyata faktor orang yang asbunnya tuh banyak banget gitu. Iya. Sehingga sorry itu saya pernah nanya lebih dari 900 orang tentang sholat mereka. Saya tanya, ibu dan bapak kalau sholat baca iftitah nggak? Baca. Kalau sholat baca Al-Fatihah nggak? Baca. Bacaan pendeknya bagus banget. Inna sholati top aja udah. Tetapi di pertanyaan ketiga, begitu saya tanya, emang makna iftitah apa? 90% dari 900 orang jawabannya sama. Wallahu alam bisawab, udah aja. Enggak tahu apa yang dibunyikan. Fakta nggak, Bu, Pak? Fakta nggak? Berarti jangan-jangan kalau kita bicara nama adalah identitas dan nilai ini disebut value, jangan-jangan identitas Islamnya bagus, jumlahnya banyak,
tapi nggak terlalu berkualitas gitu. Maka kalau kita bicara value tidak terletak pada KTP-mu, tetapi value terletak pada kesadaran kita pada melakukan sebuah perintah-perintah agama gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Aduh lemas gini ibu bapak, oke nggak ini? Menarik ya, di negara yang orang sholatnya paling banyak tapi korupsinya paling tinggi. Betul nggak? Berarti jangan-jangan melakukan sholat itu bukan pada nilainya, tetapi hanya pada suatu yang namanya ritual gitu. Contoh. Ibu bapak mohon maaf ya, penilaian kita di hadapan Allah, jabatan kita atau harta kita? Atau akhlak kita? Berarti di antara nama dan nilai, yang akhlak yang mana? Gini. Ibu-ibu kalau ke pasar beli gula, yang sebenarnya ibu-ibu cari gulanya atau manisnya? Bingung nih. Itu bagus loh. Saya hanya mencari gula karena saya udah manis. Bagus gitu. Esensial primer dari gula itu gulanya atau manisnya? Yang membuat gula berharga itu gulanya atau manisnya? Warna putihnya atau manisnya? Sehingga bukan masalah warna tetapi manis, maka dia berharga. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau ngomongin manis itu Islamnya atau Islaminya? Hah? Islami. Maka kalau saya bagi dua lagi, dalam konteks identitas ada yang namanya ritual. Tetapi dalam value, konteks yang namanya esensi itu namanya spiritual. Maka orang menjalankan ritual belum tentu memiliki tingkat spiritual yang bagus. Dan orang yang religius ternyata belum tentu memiliki moral yang bagus. Kenapa? Karena jangan-jangan cuman bunyi doang gitu kira-kira. Makanya ibu bapak maaf ya, saya selalu mengatakan gini dan tolong diterima ini dengan kedewasaan. Jadi ibu bapak nggak usah juga terlalu amazing sama orang yang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata latah. Betul nggak? Yang namanya latah pasti datang dari ketidakpahaman. Maka kenapa di Quran di awal-awal Al-Baqarah ada kata-kata Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin yu'minuna bil ghaib. Orang yang memiliki keimanan di mana dasar dari keimanan adalah pengetahuan. Maka level nomor 2 adalah aku memiliki pengetahuan. Yang kadang-kadang pengetahuan yang nggak tahu kenapa, nggak tahu untuk apa, pokoknya kerjain aja. Nanti begitu ditanya, buat apa ini? Udah pokoknya begitu, katanya begitu. Sehingga maaf ya, kita ngomongin fakta nih. Lebih dari 95% apa yang saya teliti 14 tahun, masyarakat Islam di Indonesia terpapar oleh dogma dan doktrin. Pokoknya katanya. Ngerjain sesuatu yang nggak ngerti-ngerti amat gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi level 1 apa Bu, Pak? Asbun. Level 2 memiliki pengetahuan. Dan setelah memiliki pengetahuan, dia memiliki level yang namanya paham. Contoh, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum takun mah buat puasa, ini takkilun. Nah, asbun kan? Nah gitu tuh. Udah kencang salah lagi ya. Asbun namanya. Ibu bapak by the way ngomong apa ya? Kalau di Quran ada kata-kata la'alakum, terakhirnya belum tentu takun, belum tentu. Ya takut di tempat lain udah kencang salah lagi gitu, bukan? Terbukti ya keasbunannya? Terbukti. Pokoknya la'alakum takun gitu. Padahal di surat 12 ayat 2 kalimatnya agar kamu paham. Betul nggak? Ayo kita lihat fakta. Hari ini banyak orang yang menghatamkan Quran atau yang memahami Quran. Yang mana? Hatam. Kira-kira kalau orang membaca Quran, di dalamnya ada petunjuk untuk melakukan perbaikan sebuah akhlak, akhlaknya membaik atau tidak? Harusnya.
Membaik dong. Sekarang saya tanya, maaf ya, ada nggak orang yang rajin baca Quran tapi rajin juga ngomongin orang, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Betul nggak? Artinya baca buku resep nggak dikerjain, masakannya nggak jadi-jadi gitu. Yang unik setelah baca Quran hatam ngerasa soleh dan solehah gitu kira-kira. Padahal perilakunya belum tentu berubah. Kenapa? Karena dalam konteks hanya membunyikan. Padahal Quran sendiri ngomong, pahami dong. La'alakum tak. Nah gitu benar sekarang. Nah kalau puasa tatakun, kalau ini tak kilun. Setuju? Oleh karena itu, ketika kita sering hataman, jangan lupa juga masuk ke level yang namanya paham. Karena Quran, maaf ya ibu bapak ya, Quran itu mewajibkannya paham loh. Kita tuh penting untuk paham. Kenapa? Kalau nggak paham, kita nggak bisa ngerjain sesuatu. Dan melakukan tanpa kepahaman. Contoh, di surat 17 ayat 36 tuh keren banget. Janganlah kamu melakukan sesuatu kalau kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Karena kalau kamu tidak melakukan tanpa tahu, tanpa paham, tidak akan ada perubahan gitu kira-kira. Setuju? Oke. Jadi paham penting nggak? Paham harus pakai akal nggak? Kalau pakai akal harus banyak kita bertanya nggak kira-kira? Iya. Nah sekarang semua ceramah rata-rata dongeng gitu bu, Pak. Nggak ngajak mikir gitu. Yang penting didongengin, oke, figur otoritas ngomong, yang penting ikutin gitu. Sehingga apa? Critical thinkingnya nggak naik gitu kira-kira. Setuju? Oke? Ini Tribun Timur diam-diam gini, ini oke nggak? Oh, kekenyangan. Nah, tadi kelapar kekenyangan. Setuju? Clear? Jadi pulang dari sini yang penting hatam atau paham? Dua-duanya tetap. Hatamnya jangan ditinggalin, plus juga jadi paham. Sip? Oke? Oke. Dua-duanya benar. Ibu dan bapak maaf ya. Kenapa sih Quran itu selalu mengulang-ulang gunakanlah akal? Tatafakkarun ta'qilun. Tatafakkarun ta'qilun. Berarti segala sesuatu yang kita kerjain harus dipahami dari sini nggak kira-kira? Iya. Coba ya maaf nih. Orang tua itu rata-rata sekarang nanya, "Nah, udah sholat atau belum? Nah, udah sholat atau belum?" Tapi dikit banget loh yang peduli. Nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Dikit. Karena itu nggak dianggap penting, karena yang dianggap sholat itu hanya menggugurkan kewajiban gerakan, tapi lupa bahwa sholat tidak hanya berbicara dalam konteks yang namanya fisik gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti penting nggak paham ibu bapak? Penting. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak paham. Akhirnya kita cuma bermodalkan pokoknya, katanya, dari dulu, pokoknya, katanya, yang outputnya hanya menjalankan dogma dan doktrin selesai. Terbukti dengan fakta, negara yang paling banyak sholatnya paling banyak korupsi kok gitu. Artinya apa? Jago di wilayah ritual, tapi belum tentu memiliki pemahaman spiritual. Oke? Dan yang terakhir, tidak akan ada perubahan dalam kehidupan kalau kita tidak melampaui level 3. Inilah yang disebut dengan yang namanya sadar. Apa bu pak? Sadar. Berarti sadar itu aku melakukan bukan karena apa-apa, tapi aku tahu yang aku lakukan dan aku butuh yang aku lakukan gitu. Sehingga menggeser statement wajibnya bukan lagi harus, tetapi aku perlu. Karena kalau harus masih ada dorongan keharusan, boleh jadi sholatnya nggak ikhlas-ikhlas banget gitu kira-kira. Contoh, ibu bapak lawan kata sadar apa ya? Tidak. Nanti saya nanya lawan kata kanan apa? Tidak, kanan masa begitu? Enggak, lawan kata sadar namanya mabuk. Oke? Berarti kalau orang mabuk menggunakan akal atau tidak menggunakan akal? Akalnya off. Maka kalau orang mabuk pasti jarang mikir. Maka orang yang jarang mikir pasti kerjaannya menilai. Maka dalam psikologi, orang yang sering menilai dia jarang mikir. Dinilai aja udah. Urusannya beda salah. Tapi tidak direnungkan gitu. Makanya dia tidak bertumbuh gitu kira-kira.
Ibu bapak ini ngomong-ngomong tipikal orang yang sering mikir atau banyak pikiran, yang mana? Ya udah kelihatan ya, nggak apa-apa lah. Dan kadang-kadang banyak pikiran, GR ngerasa udah mikir gitu kira-kira. Belum. Sampai sini oke ibu bapak? Sampai sini oke? Berarti izinkan saya mau membahas ini dalam dua perspektif. Dalam konteks yang namanya ritual, dalam konteks juga yang namanya spiritual. Dalam konteks yang namanya syariat, dan dalam konteks yang namanya hakikat. Karena kalau kita ngomong syariatnya terus tanpa hakikat, ya nggak maju-maju gitu. Rajin ke masjid 5 kali, udah dianggap soleh dan soleha, padahal perilakunya nggak berubah gitu. Kenapa? Perubahan tidak terletak pada ritualmu, karena ritual itu latihan. Tetapi bagaimana ritual yang menghantarkan kita menuju kesadaran spiritual. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, sekarang saya tanya ibu bapak. Nih ya, ini menarik banget nih. Ibu bapak ini belum mulai ya, kita masih pemanasan, belum mulai. Belum. Tadi dulu kita pemanasan dulu nih. Oke. Sekarang saya tanya gini. Isra itu artinya apa sih? Journey atau perjalanan. Mi'raj itu artinya apa? Naik. Berarti ada sebuah perjalanan yang naiknya tuh apa? Nanti kita akan ngerti gitu. Karena kalau sekarang kita cuma dengar cerita Nabi Muhammad, Isra Mi'raj sudah. Terus pertanyaannya, makna buat kita apa gitu? Sehingga memperingati tetapi tidak menghidupi gitu kira-kira. Nah, sehingga dengan perjalanan naik ini, jadilah outputnya adalah sholat. Sholat itu artinya connecting, terhubung. Artinya ada keterhubungan gitu kira-kira. Nah, pertanyaannya begini. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam konteks yang namanya keterhubungan, di dalam konteks yang namanya diri, selalu ada kata-kata man arafah nafsa, faqad arafah robah. Kalau kamu mulai mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhan. Berarti diri kita adalah objek yang sangat penting untuk terus-menerus ditelaah, yang akan membawa kita sampai terus-menerus untuk mengenal Allah. Diri ada di dalam, sehingga maaf ya, kalau orang jarang mau mengenal diri, introspeksi, kontemplasi, karena dia terlalu sibuk menilai yang di luar, berarti kebanyakan orang bisa jadi tidak mengenal dirinya, gitu kira-kira. Orang yang tidak mengenal diri pasti lupa diri. Lupa diri namanya mabuk, gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan ibu bapak, maaf ya. Nih kita renungkan. Kalau kita mau ilaihi rojiun, bahwa penilaian, contoh, ibu bapak kita pingin mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah nggak? Suka doa nggak? Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Suka doa gitu? Ya. Berarti husnul khotimah itu pencapaian nggak? Pencapaian nggak? Sekarang saya tanya, ibu bapak perlu untuk ngerti juga, kalau ibu bapak pengen husnul khotimah, di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Oke? Kira-kira penentu husnul khotimah identitas kita atau value-nya? Ih, nggak seragam gini sih. Penentu husnul khotimah KTP kita atau perilakunya? Jadi orang yang KTP-nya Islam belum tentu husnul khotimah kalau perilakunya tidak Islami. Jadi maksud saya gini ibu bapak, KTP-nya Islam pun belum aman gitu kira-kira. Karena jangan-jangan yang Islam itu baru KTP, di mana KTP itu hanya berlaku sebagai identitas. Sampai sini oke? Ibu bapak mati bawa KTP nggak? Terus nanti mau membuktikan Islam atau enggak gimana caranya? Betul. Ibu bapak perlu tahu sih, sekarang ini kekuatan tenaga dalam itu kalah sama kekuatan tenaga orang dalam. Benar sih kan, betul. Nah, artinya kalau kita bicara di sini, kita penting melihat dalam konteks ada sesuatu yang ritual dan spiritual. Sampai sini oke? Oke? Oke, sip ya. Ibu bapak ini tolong diingat baik-baik. Ini pemahaman awal kita, eksibit awal kita.
Bismillah, baru kita mulai. Sampai sini clear? Clear? Jadi level paling rendah apa? Asbun. Yang kedua berpengetahuan. Yang ketiga apa? La'alakum. Ya bagus ya. Yang terakhir adalah sadar. Sip, mantap. Ibu bapak kira-kira di level yang mana hari ini? Ya dijawab aja masing-masing boleh ya. Sip. Nah sekarang mau nggak mau kita harus membagi dulu, memahami ini dulu nih. Karena kalau kita nggak paham ini repot nanti. Kita bicara diri. Oke ya, kita bicara tentang diri. Saya mau nanya, spidol ini benda baik atau benda buruk? Tuh yang langsung gini, ciri-ciri kalau orang saya nanya langsung jawab itu asbun biasanya, udah gitu aja. Pasti nggak mikir dulu, udah. Coba dengerin dulu pertanyaannya, spidol ini benda baik atau benda buruk? Ya, spidol ini netral. Betul? Karena spidol ini mau saya pakai ngajar atau mau saya pakai nimpuk orang bukan tergantung dari spidol. Betul? Tergantung dari siapa yang siapa usernya. Clear? Oke. Berarti spidol ini dipegang oleh tangan saya nggak? Ya. Berarti tangan saya ini benda baik, benda buruk? Mulai. Netral. Tergantung. Karena tangan ini juga adalah tergantung dari usernya. Ibu dan bapak kalau ngomong tangan saya atau tangan kita selalu ada kata-kata tanganku, betul nggak? Ada ku-nya nggak? Ada ku-nya nggak? Berarti ini adalah tangan, tapi ada ku-nya. Berarti ini tangan yang dimiliki oleh aku. Berarti yang menentukan tangan ini baik atau buruk siapa? Sip. Oke? Nah, pertanyaan. Setidaknya untuk mengenal diri, saya kasih analogi sederhana begini Bu, Pak. Maaf ya. Perilaku seseorang itu, apa yang dilakukan seseorang, apa yang diucapkan, itu nggak mungkin tidak berkaitan dengan bagian dalam dirinya. Dalam artian saya mau membagi dulu bahwa ada diri fisik dan ada diri non fisik. Ya, non fisik dalam bahasa Arab sering juga disebut goib, tidak tertampak. Sekarang saya tanya, ibu bapak begitu ngelihat orang langsung kelihatan yang tampaknya nggak? Iya. Tapi sebenarnya yang tidak tampaknya jauh lebih banyak nggak kira-kira? Hah? Gini. Bagian fisik terluar kita itu namanya jasad. Apa Bu Pak? Oke. Yang menentukan orang ini berbuat baik, berbuat buruk itu jasadnya bukan? Hah? Yang menentukan dia mau sholat, dia malas sholat, dia mau bersedekah, dia mau pelit, jasadnya bukan? Bukan. Berarti ada bagian di dalam diriku yang sangat menentukan fisik ini. Ada bagian yang lebih dalam. Saya sebut jasad ini adalah hardware. Apa Bu Pak? Handphone. Ini hardware bukan? Hardware bukan? Tapi kalau dia nggak punya software, ibu bapak bisa pakai nggak? Nggak bisa. Berarti setiap ada hardware pasti memiliki software. Betul? Oke? Pertanyaan saya, softwarenya kita tuh apa? Hah? Softwarenya kita tuh apa? Inilah yang sering disebut dalam bahasa Quran namanya nafs. Nafs bahasa Indonesianya namanya jiwa. Jiwa bahasa Inggrisnya namanya soul. Kalau jasad bahasa Inggrisnya namanya skin. Maka ada kulit, ada yang menentukan seseorang ini berbuat baik atau berbuat buruk kira-kira skinnya atau soulnya? Soulnya jiwa. Oke?
Sip? Contoh. Ibu bapak misalkan di rumah punya TV, pengen nonton Netflix misalnya. Ibu bapak tahu Netflix ya? Aplikasi film ya? Berarti ibu bapak harus ada TV-nya untuk menginstal Netflix, maka kita bisa nonton, betul nggak? Betul. Punya TV nggak punya Netflix bisa nonton Netflix nggak? Punya Netflix nggak punya TV bisa nonton juga nggak? Berarti Netflix dan TV-nya dua-duanya harus ada nggak? Sip, mantap. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, fundamental paling inti ibu bapak bisa nonton Netflix itu hardware-nya atau software-nya? Bukan, listrik dari belakang cetek gitu. TV nggak ada listrik, nyala nggak? Enggak. Jadi fundamental intinya namanya dalam bahasa Quran namanya ruh, gitu kira-kira. Setidaknya ibu bapak pulang dari sini kalau sadar banget bahwa gua asbun banget ya, udah bagus ibu bapak. Udah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ulangi lagi sekali lagi. Bagian paling luar apa? Jasad. Yang menentukan perilaku baik atau buruk apa? Jiwa. Daya hidupnya apa? Ruh. Jadi manusia yang sempurna itu disebut sempurna karena kita punya 3 unsur ini. Punya jasad, punya jiwa, punya ruh. Yang ibu bapak langsung lihat dari seseorang apanya? Jasadnya. Maka ibu bapak, bagian dalam setiap manusia jauh lebih banyak dari yang tertampak. Maka gak usah terlalu banyak menilai orang lain karena kita gak tahu isinya. Yang teriak itu biasanya pasti sering dibully. Udah gitu aja. Maksud saya jangan dikit-dikit beda salah, dikit-dikit beda bid'ah, dikit-dikit beda kafir. Tar dulu. Lebih mengedepankan pengertian daripada penilaian. Karena Nabi Muhammad pernah ngobrol sama sahabatnya dengan satu statement keren banget. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, orang yang salah tuh yang gimana sih?" Jawaban Nabi Muhammad keren banget, simple. Orang yang salah adalah orang yang merasa benar, udah gitu aja. Kenapa? Kalau dia udah ngerasa benar, dia pasti cenderung merasa paling benar. Dan kalau orang udah merasa paling benar, jiwanya kekunci, dia pasti nggak mau tumbuh. Oke? Sip? Paham? Pertanyaan nih ya. Yang KTP-nya Islam, jasadnya atau jiwanya? Hah? Yang KTP-nya Islam, jasadnya atau jiwanya? Di sini level KTP. Tetapi yang membuat orang ini Islami atau tidak apanya? Jiwanya. Maka orang tampakannya Islami banget, tapi jiwanya bisa jadi tidak Islami. Terbukti tadi dengan fakta-fakta tadi tuh. Rajin sholat, tapi nomor 1 paling ngebully di internet gitu misalnya. Betul nggak? Setuju ibu-ibu? Ibu ini banget ya, semangat banget gitu. Kalau gitu sekarang saya mau nanya ibu bapak, maaf ya. Berarti nutrisi jasad perlu nggak? Nutrisi jiwa? Ini udah nanti kapan-kapan kita omongin dalam lah. Kita hari ini 2 dulu aja. Sekarang saya tanya, selama ini ibu dan bapak sholat itu kegiatan jasad atau kegiatan jiwa? Yang mana? Kalau jasad namanya olahraga, kalau jiwa namanya rasa. Betul? Jadi sekarang saya tanya, kalau dia cuma mengerjakan faktor jasad, terus apa bedanya sholat sama senam gitu kira-kira? Betul nggak? Berarti sholat itu melibatkan jiwa nggak? Iya. Sementara bagaimana mau melibatkan jiwa kalau apa yang kita kerjain aku tidak paham. Al-iftitah nggak ngerti,
Al-Fatihah nggak ngerti, bacaan pendek nggak ngerti. Yang penting set, Assalamualaikum, dah aja. Kira-kira itu level di sholat apa? Jasa. Ibu bapak maaf ya, yang diwajibkan sama kita itu disuruh sholat bukan? Bukan. Disuruh mendirikan sholat, akimi sholat. Kalau orang cuma sholat dalam bentuk jasad, belum tentu jiwanya ikut berdiri dalam konteks yang namanya naik. Itulah yang disebut namanya sadar. Jadi secara bahasa yang paling gampang, Isra Miraj adalah orang yang kesadarannya naik, bangkit gitu loh Bu, Pak. Sehingga kalau orang yang kesadarannya bangkit, pasti dia melakukan bukan karena pokoknya, bukan karena katanya, tapi karena didasari oleh sebuah yang namanya kesadaran. Maaf ya, ibu bapak di sini rata-rata sholatnya sadar atau mabuk? Nah, mulai. Contoh. Ini ingat-ingat ya. Tar. Paling luar apa ibu bapak? Jasad. Di tengah-tengah? Paling dalam? Sekarang saya nanya, diri sejati kita yang mana? Gini. Yang namanya sejati itu selalu disebut namanya fitrah. Fitrah itu nggak berganti, nggak berkurang, nggak pernah ada perubahan. Dia selalu ada dan hadir dan nggak pernah gimana-gimana. Pertanyaan saya, jasad berubah nggak? Berubah nggak? Ibu dan bapak ngaca tadi pagi sama ngaca 30 tahun yang lalu beda nggak? Lebih lucu yang mana? Dulu masih kencang nggak kulitnya? Sekarang? Tahu nggak? Maka kalau orang menikahi jasadnya pasti bosan. Kenapa? Karena jasad pasti mengalami Ibu bapak waktu akad nikah lagi ganteng-ganteng cantik-cantiknya nggak? 30 tahun kemudian tetap keriput. Betul nggak? Sip. Maka wilayah jasad karena dia melakukan perubahan berarti bukan fitrah. Jasad ini cuma kendaraan Bu, Pak. Wadah. Luarannya aja gitu. Khususnya ibu-ibu, maaf ya bapak-bapak juga sih. Ya, tapi ini kebanyakan ibu-ibu. Maka ibu-ibu kalau pengen glowing jangan terlalu banyak skincare, tapi soul care juga gitu. Ini skincare mulu, tapi jiwanya kotor gitu. Kulit glowing tapi mulutnya pedas gitu misalnya. Misal. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Nggak ada. Iya. Ini kan saya lagi cerita di tempat-tempat lain ibu bapak. Itu banyak kan orang-orang yang di Jaksel gitu ya. Ini kan Jaktim ya. Nanti saya di Jaksel ngomong Jaktim juga sih, sama aja ya. Pak, oke sampai sini? Oke sampai sini? Jiwa fitrah bukan? Jiwa fitrah enggak? Ibu bapak tahu isi jiwa enggak? 3, isi jiwa adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Pertanyaan, pikiran ibu bapak hari ini sama 10 tahun yang lalu sama enggak? Perasaan hari siang ini pagi tadi sama enggak? Berarti pikiran, perasaan, dan emosi sesuatu yang tidak fit. Diri kita yang sejati bukan? Bukan. Ini juga alat. Maka dirimu yang sejati adalah percikan langsungku yang namanya ruh, dan inilah yang akan kembali kepada Allah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ruh yang ditiupkan ke saya, ke bapak-bapak, ke ibu-ibu sumbernya sama nggak? Ke tetangga kita sama nggak? Perbedaannya cuma dalam konteks identitas dan pemikiran, tapi esensi kita semua adalah sama. Maka ibu bapak, kalau kita semakin takwa dan semakin jiwanya bersih, yang kita lihat bukan identitasnya, bukan kulitnya, tapi saya tahu yang di dalam dirimu dan di dalam diriku sumbernya sama. Maka saya nggak mungkin menjelekkan kamu, gitu kira-kira. Maka di Al-Baqarah 115 ada kata-kata, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah.
Kemana saja kamu menghadap, esensinya percikan Allah. Tapi karena nggak ngerti, beda sedikit, langsung ngomong, salah, jelek. Berarti kalau orang masih konflik dengan perbedaan identitas, dia belum memiliki kematangan ruhani namanya. Berarti rohaninya masih tertutup, tercover. Maka dalam bahasa Quran, orang kafir adalah orang yang rohaninya ketutup gitu. Dalam artian bukan urusan sama identitas, tapi urusannya sama value gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Maka Quran ngomong, celakalah orang yang sholat. Fawailul lil. Jadi yang celaka orang yang apa? Kenapa? Karena belum tentu mendirikan sholat. Jadi kalau datang Allah Akbar, Assalamualaikum, itu jangan-jangan baru sholat, itu baru urusan jasad. Sampai sini oke? Paham? Atau puyeng? Ibu bapak, kalau ibu bapak puyeng itu udah bagus banget. Kalau puyeng berarti kalau nggak mikir biasa aja sih gitu. Kan ini pasti sering pada duha ya. Di surat 93 ayat 7 itu ada kalimat gini ibu bapak. Dan dia mendapatimu bingung, maka dia akan aku beri petunjuk. Betul? Berarti kalau ibu bapak mau dapat petunjuk harus apa dulu? Nah gitu. Maka ibu bapak bersyukurlah kepada kebingungan hidup, karena hanya dalam kebingungan kita akan dapat petunjuk. Betul nggak? Sip. Jadi ibu bapak agak bingung nggak sekarang? Berarti bentar lagi mau dapat? Nah gitu. Jadi ibu bapak ngerti gak kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu bapak bukan mikir. Wah gawat sih. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Ini oke sampai sini? Oke? Sekali lagi, bagian paling luar apa? Ke dalam dikit? Yang menentukan baik atau buruk, akhlak Islami atau tidak, jasadnya atau jiwanya? Berarti kira-kira yang jadi primer dalam value, dalam nilai, jasadnya atau jiwanya? Ini nenek moyang kita dari dulu udah ngerti, makanya kita selalu nyanyi, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kan nyanyinya juga asbun-asbun aja sih gitu. Karena kenapa? Kalau jiwamu tidak bersih, maka jasadmu akan tidak bersih juga. Kenapa? Karena jasad adalah proyeksi dari jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berikutnya, oke nggak ini? Oke, paham? Nah, sekarang saya tanya nih, tanya lagi. Ada titik start, ada titik finish. Ini jembatan. Oke? Contoh, besok di bulan Ramadan, semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak? Tadi udah oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Nah, ini baru benar. Apa artinya ibu bapak? Hai orang-orang yang dengerin nih. Pertanyaan. Orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Makanya yang disuruh puasa orang yang iman urusan jasad atau jiwa? Top. Berarti jasadnya bisa KTP Islam tapi jiwanya belum tentu beriman. Sip. Makanya ibu bapak, yuk nggak usah terlalu sibuk sama mereknya. Karena kenapa? Merek itu kemasan. Yang jauh lebih penting bukan mereknya tapi jiwanya. Makanya Nabi Muhammad selalu mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling terbaik di antara semua manusia bukan KTP-mu tetapi kebermanfaatanmu gitu. Sampai sini oke? Oke? Hai orang-orang yang titik start katakanlah manusia pasti datang dari sebuah yang namanya titik yang namanya zolim. Gelap, nggak kenal sama dirinya. Maka orang yang gelap adalah orang yang gak punya pengetahuan tentang dirinya, maka dia banyak menyakiti dirinya. Ibu bapak maaf ya, kalau orang sering marah sama orang lain, udah pasti dia paling sering marah sama dirinya sendiri. Dan ketika orang benci sama orang lain, yang paling dirugikan adalah dirinya sendiri. Marah 5 menit,
sistem imun tubuh kita mati 6 jam. Marah 5 menit, kesehatan tubuh kita secara holistik itu terganggu banget. Tapi kenapa kecenderungan marah? Karena dia kecanduan dan lupa bahwa kebencian keluar, yang nomor 1 paling merugikan dan dirugikan adalah dirinya sendiri, gitu kira-kira. Ya. Ini ibu-ibu di sini bagus ya, nah. Gitu. Oh, marawis ya, jadi meriah. Sampai sini oke ibu bapak? Jadi kalau orang sering benci sama orang, udah pasti dia sering benci sama dirinya sendiri. Kalau orang sering negatif thinking sama orang lain, udah pasti dia lebih negatif thinking sama dirinya sendiri. Oke? Karena apapun yang keluar adalah refleksi yang ke dalam gitu. Nah, pertanyaan. Dari level zolim, setidaknya kita masuk ke level iman. Dan nanti ada pada tujuan terakhir. Contoh. Sholat. Jembatan atau tujuan? Tujuannya apa? Ibu bapak kita disuruh sholat gak sama Allah? Oke. Allah nyuruh sholat kita, kepentingannya buat Allah atau buat kita? Buat apa sih ibu bapak sholat? Apa sih tujuannya? Ya boleh masuk surga tapi kejauhan lah, itu mah jauh lah udah. Jadi jauh banget. Baik, pertama, kalau kita mau bicara dalam konteks husnul khotimah itu urusan jasad atau urusan jiwa? Maka ibu bapak, sorry to say, tidak mungkin orang husnul khotimah kalau jiwanya jarang tenang, bukan. Jadi kalau sekarang ada orang rajin sholat, rajin puasa, umroh tiap bulan, tapi hidupnya stres, depresi, overthinking, berarti jangan-jangan dia melakukan aktivitas fisik tapi jiwanya nggak dapat yang namanya nutrisi, gitu kira-kira. Oke sampai sini? Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa akimi sholah. Utsluma uhiya ilaika minal kitab. 1, kamu perlu kitab. Ibu bapak kalau di Quran ada kata kitab, jangan langsung mikirnya buku, bukan. Kitab artinya pengetahuan. Oke? Berarti kita perlu pengetahuan nggak? Jadi kalau ibu bapak baca Quran tapi nggak dapat pengetahuannya, berarti ibu bapak cuma membunyikan huruf. Maka baca, pelajari, pahami, ini nggak bisa lepas nih. Maaf ya, baca aja bagus, tapi nggak lengkap. Kenapa? Nggak ngerti isinya. Oke sampai sini? Berarti pertanyaan berikutnya, kamu punya knowledge dan akimi sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil iwa. Tahu ayatnya ya. Waktu hataman ayat ini kebaca nggak? Kebaca. Tapi tahu ada isinya kayak gini-gini nggak? Enggak, karena cuman bunyi. Nah, di satu perspektif dikatakan bacalah kitab, Quran, ada knowledge-nya, dan dirikanlah sholat. Berarti inti dari sholat ini cuma satu. Salah satunya adalah inna sholata tanha anil fahsya. Sholat itu mencegah keji dan munkar. Betul nggak? Pertanyaan. Keji dan munkar wilayah jasad, wilayah jiwa? Jiwa. Berarti sebenarnya sholat itu bukan hanya kegiatan fisik, juga kegiatan jiwa. Selama ini yang dilakukan fisiknya atau jiwanya? Contoh. Maaf ya, kalau ngomongin orang, ngegosip orang, keji nggak? Keji nggak? Munkar nggak? Jelas. Ada keji, ada korupsi deh, keji nggak? Nah, jelas dong. Sekarang saya tanya, kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, selesai zuhur tetap ngegosip, ya? Kira-kira sebelum zuhur dan sesudah zuhur ada perubahan nggak? Berarti dia melakukan sholat itu penuh dengan kesadaran atau tidak? Lawan kata sadar tadi apa? Jadi kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur tetap sholatnya, berarti dalam keadaan apa? Janganlah kamu sholat dalam keadaan
Betul nggak? Jadi ibu bapak kira-kira banyak sadarnya, banyak mabuknya yang mana? Contoh ya. Nih ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk nih. Allahu Akbar. Rokaat 2, rokaat 3 ya. Nah udah pasti mabuk, rokaatnya aja lupa. Betul nggak? Maka nggak mungkin sholat itu menuju kepada titik yang namanya titik finish kalau di dalamnya tidak ada khusyuk. Betul nggak Bu Pak? Maka mau khusyuk jasadnya perlu tumanina. Maka kalau khusyuk dan tumanina bersatu, jadilah mi'raj, terhubung kepada esensi nanti. Jadi ibu bapak maaf ya, gini saya mau nanya, kita bisa ngelihat orang sholat nggak? Nah mulai. Yang kita lihat gerakannya, tapi sholatnya bukan terlihat tapi terasa. Contoh. Ibu bapak kira-kira sholat perlu keimanan nggak? Perlu? Ibu bapak termasuk orang beriman nggak? Oh insya Allah. Ini kan sudah gitu ya. Saya pernah nanya sama teman saya lagi makan. Mas lagi makan? Jawabannya insya Allah. Jelas lagi makan. Insya Allah gimana sih ya? Itu kan latah-latah religius aja tuh. Ayo, maaf nih. Kalau kita bicara dalam konteks nih, kembali. Sesaat kita melakukan jasmaniahnya sholat, berarti jiwanya perlu sholat nggak? Perlu. Jadi perlu keimanan nggak? Ciri-ciri orang beriman apa sih Bu? Nah, menjalankan perintah, menjauhi, itu mah takwa di sini nanti nih. Satu Bu, Pak. Orang yang beriman itu iman satu akar kata dengan aman. Orang yang beriman adalah orang yang jiwanya terasa aman, safe and secure. Jiwanya itu kalau dalam bahasa Quran disebut mutmainah. Jadi kalau jiwa kita jarang mutmainah, berarti lagi jauh dari keimanan. Ibu bapak kalau orangnya aman, jiwanya mutmainah, satu bawaannya pasti pengen mengamankan orang lain. Kehadirannya pasti bikin damai, bikin tenang, gak buat rusuh aja udah. Jadi sorry to say, kalau ngaku beriman tapi kemana-mana bikin rusuh, itu namanya pura-pura beriman, ngaku-ngaku beriman. Contoh, ibu bapak pernah gak kalau dalam satu perkumpulan datang satu orang, begitu datang satu orang happy banget, dia datang happy dengan keberadaan dia. Pernah gak Bu Pak? Karena pasti nyenengin. Betul? Tapi ibu bapak pernah nggak begitu datang satu orang? Ya dia lagi, pernah nggak? Kenapa ini ibu-ibu langsung ngelihat suaminya sih? Kenapa? Ya, ya dia lagi, pernah nggak? Berarti keberadaannya aja bikin rese gitu loh. Betul nggak? Karena nanti vibes orang yang beriman pasti dia memiliki vibes yang namanya welas asik. Kenapa jiwanya tenang kok? Jadi kalau ada orang sholat rajin tapi rese, sholat rajin ngomongin orang korupsi, berarti sholatnya tidak menenangkan jiwanya, dia baru senam atau yang disebut olahraga. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke ibu bapak, waktu saya sedikit lagi. Jadi satu poin, ibu bapak sampai sini dapat sesuatu nggak? Karena ini saya nggak mungkin cerita ini dalam satu pertemuan, apalagi cuma 1 jam 1 jam setengah gitu. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi awal pertemuan kita supaya kita merubah paradigma dan yang terpenting membawa kita menuju kepada ketakwaan yang lebih baik. Amin. Sip? Oke? Ulangi sekali lagi. Jadi yang penting jasad atau jiwa? Dua-duanya. Nggak ada jasad, jiwa mau ngapain? Nah, ini mulai lagi gimana sih? Iya, kalau nggak ada jasad, jiwa nggak bisa ngapa-ngapain. Jiwa ada, nggak ada jasad sama. Dua-duanya penting untuk yang namanya seimbang. Oke? Kita jujur-jujuran ya. Yang tiap hari banyak dilakukan sholat jasad atau sholat jiwa? Jasad.
gerak tubuhnya, apanya nggak terhubung gitu kira-kira. Setuju? Sip? Oke? Jadi kalau begitu, si jasad dikasih waktu 5 kali, si jiwa setelah yang 5 teraplikasi.